Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok mata kuliah Kewarganegaraan izin mempresentasikan progres dari paper kami yang berjudul pembatasan kebebasan berpendapat di era digital di kasus pelaporan Ferry Irwandi oleh TNI. Anggota kelompok terdiri dari Daniel Arsad Sudrajat, saya Muhammad Fauzan, lalu ada Astan Aziz, lalu ada Irji Syarul B. Mutahir, dan juga ada Muhammad Isaf Gumilar. Oke, di latar belakang ini ya perkembangan dan dari teknologi informasi telah membawa perubahan besar dalam cara manusia berkomunikasi, menyampaikan opini dan juga mengakses informasi. Berbagai medsos seperti YouTube, Instagram, Twitter, Facebook dan lain-lain itu bukan cuma sekadar hiburan, tapi juga sebagai wadah aspirasi publik. Jika kita berkaca di peristiwa yang lalu ada kasus Ferry Irwandi versus TNI yang menjadi contoh konkret perdebatan antara kebebasan berpendapat di era digital dengan penerapan UU ITE sendiri. Melalui YouTube, Ferry Irwandi menyampaikan opini yang kemudian dianggap merugikan institusi TNI hingga berujung pada pelaporan oleh Mabes TNI ke kepolisian. Namun berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, laporan pencemaran nama baik hanya dapat dilakukan oleh perorangan, bukan institusi. Jadi si TNI ini tidak bisa melaporkan. Lalu, si Mahkamah Konstitusi melalui putusan nomor 105 PUU 22 tahun 2024 telah menegaskan bahwa lembaga atau institusi negara tidak memiliki kedudukan hukum sebagai pelapor dalam kasus pencemaran nama baik. Oke, rumusan masalah dan tujuan yaitu rumusan masalah apa sih tanggung jawab moral sebagai influencer dan juga di mana sih batas antara kritik konstruktif dan provokasi. Lalu di tujuan penelitian ini yaitu menganalisis bentuk pembatasan kebebasan berpendapat di era digital ini, menjelaskan dampak UU ITE terhadap ruang publik digital dan menelaah tanggung jawab moral influencer. Manfaat dan batasan penelitian yaitu yang pertama, teoritis menambah wawasan tentang kebebasan berpendapat dan UU ITE, praktisnya pedoman bagi kreator konten agar bijak bermedia, dan sosialnya acuan bagi membuat kebijakan menjaga keseimbangan antara kebebasan dan hukum. Batasannya fokus pada kasus Ferry Irwandi dan TNI yang kemarin dan juga konteks UU ITE dan etika influencer. Oke, selanjutnya masuk ke metode penelitian. Mangga. Baik, untuk metode penelitian yang pertama ada 2,1 jenis dan pendekatan penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka. Metode ini dilakukan dengan cara menelaah dan menganalisis berbagai sumber tertulis yang relevan seperti karya tulis ilmiah, jurnal, berita, dan peraturan perundang-undangan yang membahas mengenai kebebasan berpendapat, moral influencer, serta kasus pencemaran nama baik. Yang kedua, sumber data. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari karya tulis ilmiah atau jurnal yang sudah terbit terkait topik kebebasan berpendapat dan etika bermedia sosial, berita atau laporan resmi dari media daring mengenai kasus pencemaran nama baik yang melibatkan influencer dan institusi, literatur tambahan seperti buku, artikel opini, dan serta hasil penelitian terdahulu. Selanjutnya 2,3 teknik pengumpulan data. Data dikumpulkan melalui kegiatan studi literatur, yaitu dengan membaca, mencatat, dan mengkaji berbagai sumber tertulis yang relevan dengan topik penelitian. Peneliti mengidentifikasi pola dan gagasan dari setiap sumber yang membahas kebebasan berpendapat, moralitas influencer, serta peran institusi dalam pelaporan kasus pencemaran nama baik. Oke, di tahapan penelitian ini ada beberapa tahapan yang dilakukan. Jadi kita melakukan identifikasi dulu terhadap masalah dan konfliknya mengenai kebebasan berpendapat dan juga pelaporan pencemaran nama baik yang terjadi di media sosial. Lalu setelah kita mendapatkan apa yang akan dibahas, sudah menemukan identifikasi masalahnya, kita melakukan studi literatur terhadap berbagai karya ilmiah seperti berita, dokumen hukum, dan karya ilmiah lainnya.
Yang ketiga, kita melakukan analisis data untuk menemukan hubungan antara moral dari influencer, kebebasan berpendapat, dan juga tindakan hukum. Lalu yang keempat, kita menyusun laporan hasil penelitian dalam bentuk karya tulis ilmiah. Nah, dalam kriteria inklusif dan eksklusif ini, untuk mencari jurnal dan juga mencari referensi lainnya meliputi beberapa kriteria dan juga guideline sehingga hasil sistematik literatur review relevan dan juga sesuai dengan konteks topik yang sedang diriset. Jadi ada beberapa kriteria seperti rentang tahun, bahasa, jenis dokumen, relevansi, fleksibilitas, sering pencarian, dan juga database. Untuk inklusif dan eksklusifnya, kita mencari rentang tahunnya itu dari 2020 sampai 2025. Untuk eksklusifnya berarti itu di luar atau di tahun sebelum 2020. Untuk bahasanya mencari bahasa Indonesia dan juga bahasa Inggris. Eksklusifnya di luar bahasa itu atau bahasa lain. Jenis dokumennya berupa jurnal, artikel, buku, dan juga laporan. Eksklusifnya merupakan seperti blog pribadi dan juga media sosial. Relevansinya kebebasan berpendapat dan juga UU ITE atau undang-undang dari ITE. Eksklusifnya tidak terikat dengan isu tersebut. Aksesibilitasnya itu full text dan tidak tersedia secara penuh. String pencariannya itu kebebasan berpendapat, freedom of speech, terus hak asasi manusia, human rights, sosial media, dan kebebasan berekspresi. Database itu berada di Scopus, Google Scholar, dan juga Wikipedia Berita. Lalu untuk proses screening dan seleksinya itu, jadi kita mencari atau menemukan dulu 15 artikel awal, gitu kan, dengan catatan dari database Scopus dan juga Google Scholar dengan filter dari 2020 sampai 2025. Lalu screening abstraknya, jadi ditemukan ada 6 yang relevan dengan topik dan diskusi. Lalu ada artikel untuk analisis, jumlah artikelnya 6 digunakan untuk analisis. Nah ini 15 studi yang terpilih setelah diekstrak itu ke dalam template dari standarisasi. Jurnal yang terpilih itu ada seperti Hendro Margono, lalu ada Fikri, ada Ken, dan lain-lain. Ini adalah studi yang dipilih. Oke, selanjutnya ada hasil riset. Next. Jadi analisa kebebasan berpendapat. Media digital memperluas ruang berekspresi, tapi juga menimbulkan resiko. Tantangan utamanya adalah satu, pasal-pasal karet UU ITE, seperti pencemaran nama baik dan ujaran kebencian. Lalu masalah bukan hanya pada hukum, tetapi juga pada penegakan dan penafsirannya. Kritik terhadap lembaga sering ditanggapi dengan pelaporan hukum, maka menghasilkan persepsi hukum sebagai alat membungkam. Next. Tadi studi kasus yang kita bahas, jadi Ferry Irwandi mengunggah video kritik terhadap TNI yang kemudian dilaporkan kepada UU ITE. Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa institusi tidak bisa jadi pelapor pencemaran nama baik. Kasus ini menunjukkan bahwa satu, ketegangan antara hak berekspresi dan perlindungan nama baik, risiko UU ITE disalahgunakan, dan juga etika influencer penting, harus disampaikan kritik berbasis data dan tidak provokatif. Apa solusinya? Kita seimbangkan hak berekspresi dengan tanggung jawab moral. Next. Lalu dampak UU ITE terhadap ruang publik, yaitu UU ITE dimaksudkan menjaga ketertiban, tapi sering justru mengekang ekspresi. Pasal 27 ayat 3 paling sering dipakai untuk menjerat kritik. Lalu munculnya efek chilling effect di mana masyarakat takut berbicara karena resiko hukum. Akibatnya ada munculnya atau meningkatnya budaya self-censorship. Solusinya adalah satu, revisi pasal multi tafsir, lalu penegakan hukum proporsional, dan edukasi etika komunikasi digital. Next. Lalu etika dan tanggung jawab moral influencer. Influencer itu pembentuk opini publik, maka memiliki dampak yang besar. Etika komunikasi digital yang baik seperti jujur, objektif, dan tanggung jawab sosial harus diterapkan. Lalu tanggung jawab moral ini tidak menyebarkan hoax, provokasi, atau penghinaan. Lalu harus ada juga self-regulation, bukan hanya sensor negara. Lalu literasi digital penting agar ekspresi bebas tapi beretika. Dan terakhir tujuan akhir adalah influencer jadi agen perubahan sosial positif.
Selanjutnya, kesimpulan. Kebebasan berpendapat adalah hak asasi tapi perlu keseimbangan dengan etika dan tanggung jawab. UU ITE perlu diperbaiki agar tidak jadi alat pembatas kritik. Semua pihak, pemerintah, influencer, masyarakat punya peran menjaga ruang digital yang sehat dan demokratis. Lalu ada saran untuk pemerintah, revisi pasal UU ITE yang multitafsir dan penegakan hukum adil. Saran untuk influencer, tingkatkan literasi digital dan tanggung jawab moral. Lalu saran untuk masyarakat dan pendidikan, tanamkan nilai demokrasi dan toleransi sejak dini. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.